Happy New Year Church and welcome home. And kita boleh sama-sama masukkan di kolom komen. Let's say and let's bilang sama orang-orang yang ada di live streaming ini, Happy New Year and welcome home and spread some love. Amen. Alright. Mungkin kita akan sama-sama berdoa supaya kita mempersiapkan hati kita. Let's go. Lord, we thank you for your faithfulness in 2021. We thank you for your goodness and mercy. And now, Lord, we are ready to receive from you. We are ready to eat from the Word of God, and we are ready to be full by you, Jesus. Thank you, Lord, and speak to us, Holy Spirit. Help us understand, help us comprehend, dan biarlah kami bisa dipenuhi untuk kami berjalan selama 365 hari ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Amen. So today, before that, thank you for Pastor Teddy karena sudah memberikan kepercayaan untuk membawakan satu firman ini di awal tahun 2022. Yaitu tentang satu tema yang ia berikan, yaitu adalah Jesus is coming. And I'm so excited, aku sangat senang karena boleh membawakan firman ini. Karena jujur, beberapa hari sebelum Pastor Teddy berkata demikian, ada satu hal yang Tuhan berikan dalam hatiku sebagai rema. Jadi, selalu setelah akhir tahun, ketika akhir tahun kita selalu bertanya sama Tuhan, God, apa yang ingin kau lakukan di tahun berikutnya? What do you want to do? What is your vision? Dan Tuhan jawab satu malam itu dengan satu suara yang keras dalam hati aku yang berkata adalah radical change, or radical encounter, or radical transformation. Perubahan yang radikal. Perubahan yang 180 derajat. And this is what the Lord wants to see. Inilah yang Tuhan ingin lihat di waktu-waktu yang terakhir ini. Adalah generasi yang hidup kudus, adalah generasi yang hidup mati-matian dan cinta Tuhan sampai pada akhirnya. And I pray, aku berdoa supaya tahun 2022 ini menjadi tahun di mana kita mulai hidup radikal. Kita tidak lagi bermain-main dengan dosa, tapi kita hidup bagi Tuhan sepenuhnya. So, I'm going to talk about Jesus is coming. More about that. Ya, tapi before that, kita akan sama-sama lihat akan apa yang Tuhan katakan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. And kita akan sama-sama buka Matius 25. Matius 25, kita sama-sama buka, open up your Bible atau mungkin Alkitab. Ya, Alkitab from your phone. Matius pasalnya yang ke-25, and this is so encouraging. Ya, ini akan sangat begitu kita belajar pada siang hari ini tentang apa yang ingin Tuhan katakan dalam hidup kita. Before that, I encourage you to share the link to your friends or to your family, kepada teman-teman kalian atau kepada keluarga kalian. I believe there are people that need this message today. Ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan firman ini di awal tahun 2022. So, Matius 25. Ya, mungkin kalian bisa lakukan itu right now. Share the link. Ya, Matius 25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Wow. We're gonna learn about this. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi, ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Itu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ada 10 totalnya. Dan mereka mengambil pelita. Jadi mereka membawa pelita untuk menyongsong mempelai laki-laki tersebut. Ya, tapi ada yang bodoh dan ada yang bijaksana.
Nah, bagaimana kita bisa menilai? Jadi ini berbicara jelas, Tuhan itu berbicara jelas kepada generasi ini, kepada kita, kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, antara bijaksana atau bodoh. Bagaimana kita bisa menilai bahwa kita bijaksana atau kita bodoh? Kita akan belajar lebih lagi ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Nah, langsung kita diberikan contoh kita bagaimana kita bisa menilai bahwa kita bodoh atau bijaksana. Kalau bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya. Jadi kita bawa pelita. Jadi gadis bodoh ini membawa pelita tapi tidak ada minyaknya. Mungkin pada awalnya pelitanya itu nyala, ada apinya. Tapi tidak dipersiapkan. Kalau mati bagaimana? Akhirnya mati dan tidak ada minyak lagi. Ya, jadi tidak mempersiapkan. Percuma bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi tentang itu. Dan ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang membawa pelita dan juga membawa minyak di dalam buli-buli. Ya, untuk persediaan, untuk persiapan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Baru mereka langsung, nyala alarmnya, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Sebab pelita kami hampir padam. Ya, sudah mau padam, tapi nggak ada minyak. Tadi lupa bawa minyak. Ya, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Jadi satu hikmat yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 adalah kita tidak bisa meminjam minyak orang lain. Ingat itu. Mungkin kita belum tahu minyak itu apa sih. Nanti ya mungkin aku akan jelaskan. Tapi kita nggak bisa meminjam minyak siapa-siapa ketika kedatangan Tuhan nanti. Ya, satu hal yang harus kita ingat. Kalau kita mau mempersiapkan kehidupan kita, persiapkanlah itu sekarang. Persiapkanlah sebelum kedatangan Tuhan. Jangan mempersiapkan ketika Tuhan datang. Karena we cannot live by someone else's righteousness. Kita nggak bisa hidup berdasarkan kebenaran orang lain. Orang lain hidup benar, ya udah aku nempel aja sama dia supaya aku masuk surga, selesai. Aku hidup sesuai dengan apa yang orang lain itu hidupi. No, it's your own life, it's your decision, so you make your own decision. Dan engkaulah yang akan menanggung pada akhirnya apa yang engkau lakukan. Jadi kita hidup atas jaminan kita sendiri, bukan orang lain yang menjaminkan. Jangan nanti seperti wanita-wanita tersebut. Kalau kita mau hidup bijaksana, hiduplah bijaksana dari sekarang. Sebelum nanti kalau Tuhan datang, lalu seperti gadis bijaksana ini akan berkata, no, aku tidak bisa berikan apa-apa. Belilah sana ke penjualnya. Lalu kita lari ke penjualnya, terlambat. Tidak ada waktu. Lalu Tuhan datang, selesai sudah, pintu ditutup. Pintu ditutup, lalu kita seperti ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Kita memohon-mohon, panicking, kita panik sampai hektik sebegitunya ya, ketika Tuhan datang kita nggak tahu mau ngapain karena kita nggak menyediakan apapun. Lalu di ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. I'm so sorry.
I do not know you. Dan ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah, ini katanya Tuhan. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Siapa yang tahu saatnya dan harinya? Tidak ada. Demikian pun juga dengan gadis-gadis bijaksana dan juga dengan gadis-gadis bodoh. 10 gadis itu tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. We all know about the second coming of Jesus. Every Christians know about that. Dan believe about that. Percaya akan hal tersebut. I don't know about other theology, but our theology, teologi kita percaya bahwa Tuhan akan datang kembali. But what have you prepared today? Apa yang sudah engkau sediakan? Kenapa gadis ini dikatakan sebagai bijaksana? Bukan karena mereka tahu waktunya, tapi karena mereka mempersiapkan kedatangannya. Kenapa mereka dikatakan sebagai gadis bodoh? Bukan karena mereka tidak tahu waktunya, tapi karena mereka tidak mempersiapkan jalannya. Mereka nggak mempersiapkan kehidupannya. Minyak ini berbicara tentang persiapan kita. Apakah kita sudah siap akan kedatangan Tuhan? Apakah hidup kita sudah penuh dengan minyak? Minyak itu cenderung atau identik dengan penyalaan api. Kalau kita punya minyak, api itu akan menyala di pelita itu. Bayangkan, kita punya pelita, kita bawa, bayangkan, kita semua hari ini membawa pelita tersebut. No one, tidak ada seorang Kristen pun yang tidak membawa pelita. Kita semua membawa pelita yang sama. Tapi yang membedakan adalah pelita itu menyala atau tidak. Apakah pelitamu hari ini menyala atau tidak? Apakah ada minyak yang kau sediakan atau tidak? Karena percuma kita membawa pelita, tapi kita tidak membawa minyak. Ada banyak orang Kristen, mereka bawa pelita, mereka tahu mereka Kristen, mereka percaya dia Kristen, bahwa aku akan masuk surga dan lain-lain, tapi tidak hidupnya dengan demikian, tidak dengan demikian dengan hidupnya. Hidupnya tidak mempersiapkan kedatangan Tuhan, malahan bermain-main. Sama dengan orang bodoh ini atau gadis-gadis bodoh ini. Tahukah kenapa mereka tidak membawa minyak? Pertama, mungkin karena mereka menunda-nunda. Mereka menunda-nunda. Mereka tahu bahwa mereka harus memiliki minyak. Tapi mereka terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri, sehingga mereka menunda-nunda, pada akhirnya terlambat. Tidak bawa minyak sama sekali. Fokus mereka hanyalah di dunia ini. Mereka tidak fokus kepada kedatangan mempelai ini. Orang-orang yang bijaksana di hari-hari terakhir adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Kalau hidupmu berhenti menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali hari ini, artinya itu sudah red flags. Itu sudah ada di zona merah. Apakah hidupmu menantikan? Kalau menantikan, kau tidak akan bermalas-malasan. Engkau akan tahu kemana engkau investasikan hidupmu. Engkau tahu akan apa yang menantimu di kehidupan setelahnya. Karena demikianlah orang-orang bijaksana ini hidup. Bagaimana kita bisa menilai hidup kita bijaksana atau bodoh? Kalau engkau hidup bijaksana, kau tahu kemana engkau menginvestasikan waktumu, engkau tahu kemana engkau menginvestasikan uangmu, engkau tahu kemana engkau menginvestasikan energimu, engkau tahu kemana engkau menginvestasikan hidupmu. Hanya satu jawabannya adalah Yesus Kristus. Tapi orang-orang bodoh adalah orang-orang yang menginvestasikan hidupnya, energinya, uangnya hanya untuk di dunia ini. Orang-orang bijaksana melihat jauh ke depan. Mereka tidak hanya melihat apa yang ketika nanti mereka mati, mereka akan masuk ke dalam kubur, liang kubur, and then selesai. Tidak. Mereka melihat bahwa nanti setelahnya akan ada kehidupan yang lebih baik.
eternity. When we talk about the second coming of Jesus Christ, we also talk about the eternity. Apakah fokus kita hari ini sudah terfokuskan kepada eternity atau kita masih melihat kepada dunia ini? That's a very good question for us today. Apakah kita masuk ke tahun 2022 ini dengan mata yang tertuju kepada eternity atau kita masuk 2022 ini dengan mata yang tertuju kepada hal-hal duniawi? Tuhan, aku mau berkat. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, aku punya segalanya. Aku ingin di tahun 2025 nanti aku punya ini, punya itu. Dan apa yang dunia katakan sebagai kesuksesan, itulah yang kau dambakan. Itulah yang engkau investasikan, energimu semua terbuang di sana. Ingat, kalau engkau ingin pelayanan mulailah dari hari ini. Minyak itu bisa dikatakan sebagai pelayananmu kepada Tuhan. Jangan tunggu pelayanan kalau nanti waktunya sudah tiba, engkau baru melayani Tuhan, engkau baru mencari kesempatan melayani Tuhan. And I want to talk about that opportunity from God. Kesempatan itu diberikan sama Tuhan, bukan dicari. Kalau Tuhan hari ini memberikanmu kesempatan, kalau engkau masih bernafas hari ini, kalau engkau masih bisa mempersembahkan talenta-talentamu hari ini, engkau punya banyak talenta, itu artinya engkau masih mempunyai kesempatan. Jangan cari kesempatan nantinya. Tuhan sudah berikan kesempatan. Kalau engkau ingin menggunakan kesempatanmu dengan baik, kesempatan itulah yang kau hidupi hari ini. Kau hari ini hidup bagi kesempatan-kesempatan itu. Bukan nanti ketika Tuhan datang, baru engkau kotar-katir. Lihat kiri kanan, orang lain semua sudah pelayanan, sudah membangun kerajaan yang nanti mereka akan hidupi di kekekalan nanti. But how about me? If you want to serve God today. If you want to follow God today. Not tomorrow, not next week, not next year. If you want to follow God in 2022, follow Him today. Kalau engkau ingin mengikut Tuhan pada tahun 2022 dan kau ingin katakan, Lord, I want to follow you, I want to live for you, and I want to see you in my life, then follow Him today, not tomorrow. Atau kau akan hidup sama seperti tahun 2021 kemarin. It's a decision. Make a decision today. All or nothing. All or nothing. If you want to follow Jesus, follow Him all the way in. Kalau engkau ingin mengikut Tuhan, follow Him all the way in. Jangan setengah-setengah. Kau nggak akan bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang memerintah atas hidupmu kalau engkau hanya setengah-setengah. Masih banyak orang-orang yang hidup hari ini. Aku mau Tuhan, tapi aku pun juga mau dunia. I want God, but I want the world too. Can I say this? You will never get Jesus then. Kau nggak akan pernah menerima Yesus kalau demikian. Oh, that's maybe like slapping you. Atau mungkin kau dengar ini seperti, what? Apa yang kau katakan? Once again, if you want Jesus, then follow Him all the way in. Or else, you will get nothing at all. Kau akan tidak dapat apapun. Kalau ibaratnya itu seperti kalau kita punya body goals, and then kita punya rencana-rencana untuk untuk mencapai body goals tersebut, kita akan work out, dan juga kita akan diet dan lain-lain, kita akan menjaga pola makan. Ada orang-orang yang demikian, orang-orang yang benar-benar punya determinasi dan juga komitmen. Tapi juga ada orang-orang yang mereka mau hidupnya tubuhnya proporsional,
Tapi dalam cara makan mereka tidak mau menjaga. Pola makan mereka berantakan. So mereka akan work out, di saat yang sama mereka akan makan makanan junk food dan juga makan makanan yang tidak sehat bagi tubuh mereka. Berminyak dan lain-lain. Kalau ada orang-orang demikian, bolehkah saya berkata lebih baik Anda tidak usah olahraga sama sekali karena body goalsmu tidak akan tercapai. Kalau engkau ingin hidup dengan mimpi body goalsmu, dan hiduplah demikian. Jangan setengah-setengah, karena pada akhirnya tubuhmu tidak akan berubah sama sekali, malahan menjadi lebih buruk atau lebih kacau. Sama dengan hal mengikut Yesus. If you want to follow Him, then leave everything behind. Tinggalkan segala sesuatu. Tinggalkan dosa-dosamu. Tinggalkan apa yang kau kasihi dan apa yang kau cintai. It costs you something. Kalau kau ingin masuk ke 2022 dengan starting well, then leave everything behind. Jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan aku mau Tuhan, aku mau hidup yang penuh dengan kekayaan. Aku ingin uang. Aku ingin Tuhan, tapi aku ingin hidup dalam dosa juga. Aku berbicara kepada beberapa orang hari ini. Engkau punya mimpi, engkau selalu berkata dalam doa-doamu, Lord, use me as your vessel. Pakai aku sebagai alatmu. But in your life, dalam hidupmu, engkau hidup di dalam lumpur dosa, dalam hidup yang penuh dengan kompromi. Kompromi dengan dosa, kompromi dengan waktu, kompromi dengan ambisimu, kompromi dengan pride-mu. Can I say this? Sekalipun aku bukanlah orang yang begitu berpengalaman, tapi aku punya pengalaman. Ketika aku mengikut Yesus dan aku pun juga mencintai dunia, sesungguhnya aku sedang tidak mencintai Tuhan. Sesungguhnya aku tidak sedang mengikut Yesus. Ketika saya mengikut dunia, ketika saya mendambakan dunia, kalau saya melalui pengalaman saya dengan hati nurani saya tahu bahwa saya sedang tidak mengikut Yesus. Sekalipun saya pelayanan, sekalipun saya kelihatannya berkhotbah, sekalipun saya kelihatannya menyanyi, bagi Tuhan menyembah dan lain-lain, tapi saya tahu ketika saya hidup bagi dunia, saya tidak bisa hidup juga bagi Tuhan. Therefore, the Bible says that you cannot serve two masters. Kau nggak akan pernah bisa menyembah dua tuan dalam hidupmu. You can only serve one master in your life. Tuhan atau Mamon. Kau nggak bisa memilih dua-duanya. Kau nggak bisa memilih Tuhan dan dunia. Begitupun juga dengan ketika Yesus memanggil Petrus, follow me, my friend. Follow me. Dan yang Petrus lakukan bukanlah sekedar mengikut Yesus, bukannya sekedar dia tetap menjadi nelayan dan juga mengikut Yesus, tapi dia tinggalkan pekerjaan nelayan tersebut dan dia mengikut Yesus. Repentance needs real action. Radical means real actions. Radikal itu 180 derajat, 120 derajat, yang artinya yang tadinya aku berjalan ke kiri, sekarang aku benar-benar berjalan ke kanan. Artinya ada sesuatu yang sangat opposite. Ada sesuatu yang sangat berbeda, ada sesuatu yang sangat bertentangan dari hidupmu yang dulunya mungkin hidupmu hidup dengan dosa, pornografi, but I leave all of them. Aku tinggalkan segalanya and I follow Jesus and I do not do that again. Aku tidak bergantung kepada itu semua. Yang tadinya mungkin aku bergantung kepada manusia, now I lay my life down on Jesus. Aku serahkan kehidupanku bagi Tuhan. Yang tadinya aku adalah pembohong, yang aku adalah tadi pencuri, yang tadi aku adalah pemukul, aku tinggalkan semuanya itu dan aku sekarang menjadi pribadi yang berbeda. It is
the definition of radical transformation. And when you follow Jesus, and when you follow Him, there must be a radical change in your life. I don't know which Jesus you are following when you don't have that radical transformation. Aku nggak tahu Yesus mana yang kau ikuti kalau hari ini hidupmu masih bermain-main dalam dosa. The Bible says ada Jesus, another Jesus. Paulus katakan kepada gerejanya, beware dengan pengajaran Yesus lain. And this is what happens today. Inilah yang terjadi hari ini. Another Jesus itu apa? The God that we make. Tuhan yang kita buat. Kita buat Tuhan sesuai dengan imajinasi kita. And that is the pagan world, atau dunia yang gelap, the Gentiles, the Greeks, Romans, atau mungkin bahkan bangsa Israel ketika itu mereka carve an image, mereka membuat patung-patung. You know what? Apa yang menjadi signifikan dalam kejadian-kejadian tersebut? Mereka membuat patung itu sesuai dengan imajinasi mereka. They make their own God. Mereka membuat patung-patung itu sesuai dengan desire mereka. Matanya seperti ini, hidungnya seperti ini, bentuk tubuhnya seperti ini. Jadi Tuhan yang fit kepada mereka, padahal Tuhan itu seharusnya lebih tinggi daripada kita. Nah, itulah yang terjadi hari ini. We make our own God. That's why, which Jesus are you encountering today? Yesus mana yang engkau ikuti hari ini? Apakah engkau mencoba memasukkan Yesus di dalam agendamu, di dalam hatimu? Tuhan, aku mau engkau seperti ini. So, it's okay untuk aku lakukan ini. Yang penting aku pelayanan, yang penting aku berdoa, yang penting aku baca Alkitab. I once live a life like that. I once live a life like that. Ketika itu aku ikut Tuhan, I read the Bible, I worship Him, I pray, aku berdoa, aku kira semuanya itu sudah aman. Semuanya itu sudah berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. But the fact is, one day today came to me and spoke, Jay, follow me. Lord, I've read my Bible, I worship you, and I prayed. Apalagi yang belum aku ikuti? And Jesus still said, follow me. And then I realized that all these days, all those days, hari-hari itu I've been living according to my own God. Aku hidup sesuai dengan, aku menyesuaikan Tuhan di dalam hidupku. Aku baca Alkitab, aku worship, dan aku baca Alkitab dan juga berdoa. But my life still the same. Hidupku sama seperti sebelumnya. Aku punya impianku, aku tetap mengejar mimpi-mimpiku, aku tetap mempunyai pride, aku tetap mempunyai mimpi, aku ingin menjadi businessman, aku ingin kejar hospitality, aku ingin menjadi orang-orang yang kaya di dalam tahun-tahun ke depan. And then Jesus came and spoke, follow me. Follow me, Jay. Not follow your own God. Ikutlah aku. Dan ada hal yang harus aku tinggalkan. Ada hal yang sungguh-sungguh aku harus tinggalkan. Ketika kita ingin berubah, ketika kita ingin mengikut Yesus, ada hal yang sungguh-sungguh kita harus tinggalkan. Maybe that is money. Might be money, mungkin uang, mungkin cita-cita, mungkin pertemanan, mungkin relationship, mungkin pride,
or even your study. Ada hal real yang harus kita tinggalkan. Sometimes Jesus spoke in parables, but sometimes Jesus spoke directly. Kadang Tuhan berbicara, Yesus ketika berbicara di dunia, Tuhan tidak selalu berbicara di dalam perumpamaan. Dia sering berbicara dalam perumpamaan, tapi tidak selalu perumpamaan. Ada waktunya Tuhan itu langsung berbicara directly to the person. Without parables. Tanpa perantara, tanpa ada diperindah perkataannya. Kalau Tuhan berkata, follow me, itu Tuhan tidak berkata parables. Tuhan berkata directly to you. Follow me, leave that thing. Tinggalkan hal itu. Tinggalkan hal itu dan kita masih berkata, kalau Tuhan berkata, tidaklah usah kita mencintai uang di dunia ini. Mungkin itu hanya sebuah perumpamaan. Itu perumpamaan saja. Mungkin kita nggak usah hidup seperti itu. Itu sebagai toleransi kita, kompromi kita dalam hati kita supaya kita tidak merasa bersalah banget. But actually what Jesus wanted from you is those things. Leave that thing. That thing. I don't know what it is. What is it in your life? But I believe the Holy Spirit speaks to you all right now. That thing you should leave. That thing you should throw away from your life. Ada satu kisah dari satu orang evangelis, namanya adalah John Zhu. Dia adalah orang China. Itu sudah lama, aku lupa tahun berapa. Tapi dia mempunyai intelijen yang begitu baik, begitu pintar. Bahkan dia sampai pergi ke United States atau Amerika ketika itu. Dan dia belajar di sana. Dan orang-orang menganggap dia adalah orang yang pandai. Bahkan ditawarkan scholarship sangat banyak. Ada scholarship ini dari universitas ini, dan sekolah ini. Sampai one day Jesus came to him and said, I want you to be a preacher. I want you to be an evangelist in China. Aku ingin engkau menjadi pengkhotbah di China. And then he made a decision that day. Dia membuat satu keputusan dalam hidupnya hari itu. And he came back to China. Tapi apakah hanya itu yang dia lakukan? Nah, ketika dia ada di kapal, ketika itu masih naik kapal yang ada di laut, naik kapal, dia ambil semua ijazah, grades-nya, dan apa yang dia selama ini kejar, punya banyak impian. Do you know what he did? Dia sobek semua itu dan dia lemparkan ke laut. Dia lemparkan ke laut semua itu. And he became a preacher in China. And read about John Zhu. Kau baca tentang kehidupannya, bagaimana ketaatan demikian yang membuat hidupnya dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa, not only in China, also in Indonesia, Malaysia, and the Asian, because one obedient. Karena satu obedience ketika itu. Lord, I'm gonna leave everything. Beberapa orang hari ini engkau merasa engkau nggak bisa dipakai sama Tuhan. Why? Kenapa? Karena engkau belum menyiapkan minyak dalam hidupmu. You only live a Christian life. And you say, Lord, I want you to use me. I want you to use me. But the question is, have you prepared the oil? Have you prepared the oil? And John Zhu quotes, dia mengutip dari perkataan Paulus ketika itu. Yaitu kita akan baca di Filipi pasal yang keempat. Ketika dia membuang segalanya ke dalam lautan itu. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7.
Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua ijazahku, semua prestasiku, all those things that I've built in this world, ternyata adalah sampah. Itulah yang dianggap sama John Sung ketika itu. As I know Jesus Christ, ketika aku tahu tentang Yesus Kristus, when I get to know about Jesus Christ in my life, I realize that all things don't have value in my life. Tidak mempunyai nilai dalam hidupku. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, bahkan sampah. When you know Jesus Christ, tadi katakan di ayat yang ke-8, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Mulia itu berbicara lebih daripada berharga. Mulia itu berbicara lebih daripada mahal. Kalau mahal itu masih ada yang mahal dan ada yang murah. Masih ada yang di atas, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Tapi ini berbicara tentang mulia. Kalau kita tahu logam mulia itu logam yang paling murni. Kalau kita berbicara tentang raja, your highness, atau mungkin my highness, atau ya orang yang mulia, itu adalah raja, orang yang paling berpangkat tinggi. The same thing with Jesus. Dia adalah yang paling mulia. Therefore, when you get to know about Jesus Christ, kau akan melihat segala sesuatu itu sampah. Karena dialah yang paling mulia. That's why tadi aku bertanya, which Jesus are you following? Ketika engkau melihat Yesus seperti Petrus melihat Yesus, dia tahu ketika Petrus melihat Yesus, dia tahu bahwa Yesus bukanlah orang biasa. Dia adalah orang yang mulia. He is different from all. That's why I'm following him and I leave everything behind. Aku tinggalkan segalanya for Jesus. Untuk Yesus. Dia lebih mulia daripada semuanya, nilainya tidak tergantikan. Kita berbicara di sini tentang rugi dan untung. Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. And I say that kalau kita mau mengikut Yesus, kita nggak bisa bilang dunia pun juga adalah untung. Masih ada Kristen-Kristen yang kolot yang berpikir bahwa ikut Tuhan itu untung dan dunia itu untung. No, when you follow the true Jesus, kau akan lihat bahwa duniamu akan menjadi sebuah kerugian bagimu. Engkau nggak bisa bilang ikut Tuhan untung dan dunia untung. Begitupun engkau nggak bisa bilang ikut dunia rugi dan ikut Tuhan rugi. You choose one. There is only one that you can choose. Hanya satu yang bisa engkau pilih. Jesus or the world. Dunia atau Yesus. When you choose Jesus, ketika engkau berkata Tuhan adalah keuntunganku, kau akan menganggap segala sesuatu rugi. Tapi ketika engkau menganggap dunia adalah keuntunganku, kau akan menganggap Yesus adalah kerugian bagi dirimu. Percayalah. Cepat atau lambat engkau mengikut Yesus tapi engkau mencintai dunia, engkau akan menganggap mengikut Yesus adalah kerugian bagimu. Cepat atau lambat, trust me. Kau akan berkata, Tuhan kenapa aku ada di tempat seperti ini? Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa aku harus ada di posisi ini? You complain to God. God, why this thing happened to me?
Kau selalu bertanya-tanya, why this thing happen to me? That's why, kalau engkau ingin kejar mimpimu 25 itu menjadi, kalau I'm not saying, aku tidak berkata bahwa 25 bukan umur ideal untuk menjadi orang kaya, tapi orang semua sudah menilai seperti itu hari ini. Aku 25 harus kaya, aku hidupi demikian. Kalau hidupmu terfokus dengan hal demikian, kau akan selalu menganggap pelayanan bagi Kristus itu adalah kerugian bagimu. That's fact. Ketika engkau melayani, you get nothing. But when you work, and you study, you will get something. And when you serve, you will get nothing. Ketika engkau melayani, engkau nggak akan mendapatkan apapun. Disitulah engkau akan merasa ikut Tuhan itu adalah kerugian bagimu. Itu titik di mana engkau meninggalkan Tuhanmu. Makanya aku bilang, kalau engkau ingin ikut dunia, ikutlah dunia. Kalau ingin engkau hidup dalam dosa, ikutlah dalam dosa. But when you want to follow Jesus, you need to leave all of those things. Kau akan harus meninggalkan hal-hal tersebut. Or else, you will get nothing from Jesus. Today the question is, would you follow Jesus? Or you want to follow your dreams? You want to follow your money? You want to follow your relationship? Or other things in this world? Then you get nothing at all. Sama seperti orang-orang bodoh, gadis-gadis bodoh itu adalah mereka tidak menyediakan minyak. They have pelita itu, mereka pegang pelita itu sampai akhir hidupnya, tapi sayang sekali tidak ada minyaknya. Oh, this ironic. Kita pegang pelita itu setiap hari. I am a Christian. I am a Christian. I live in church. I serve. But there is no oil there. And one day Jesus say to you, I do not know you. Oh God. Bawa pelitamu hari ini dan pastikan minyak itu ada. Kau siapkan minyakmu. Minyak itu adalah Lord. Aku gak mau setengah-setengah. Aku gak mau main-main lagi di tahun 2022 ini. I want to live radical. Use me as your vessel. Pakai aku sebagai alatmu. And live holy. Hiduplah kudus. Hiduplah sesuai dengan apa yang Ia inginkan. Bukan sesuai dengan gambaranmu. Tinggalkan segalanya. And follow Jesus all the way in. Sama seperti berenang. Kalau engkau ingin ceburkanlah sekaligus badanmu semua. Daripada hanya kakimu engkau mati kedinginan akhirnya. Lebih baik semuanya engkau tenggelamkan. Tuhan paling benci dengan orang-orang yang suam-suam kuku. Orang-orang yang panas mau, dingin mau. Aku mau dunia dan aku mau Tuhan. Nah, God will not recognize you when He comes to this earth. Pastikan kita bawa pelita itu dan minyak itu kita siapkan. Minyak dibuli-buli di tangan kiri kita. Ketika minyak itu sudah padam, kita perbaharui lagi. Hari ini adalah satu keputusan. This is the beginning of this year. And I want us to make a decision today. Antara kita hidup benar di tahun 2022 atau kita hidup sama saja dengan 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. If you are that person, kalau itu engkau hari ini, and you say in your heart today, and you make decision today, Lord, I'm gonna live that thing. Aku akan tinggalkan hal itu hari ini juga. Sekalipun itu susah, sekalipun itu melawan dagingku, keinginanku.
mimpiku, apa yang sudah kucita-citakan. Sometimes when you follow Jesus, you have built a strong tower, and then God has to destroy all of that. To be honest, ketika engkau ingin ikut Tuhan, sometimes ada bangunan yang engkau bangun, sudah bangun dari dulu, and then Tuhan katakan, nah, start from the beginning. Start with the right foundation. Start with the right heart. And you gonna need to walk on that process. Berjalan di proses tersebut. I leave pornography. I leave yang orang-orang katakan ketenaran, kekayaan. Aku sempat ketika itu aku punya mimpi untuk bisnis dan hospitality. Bahkan aku di hospitality aku sudah lihat, gajinya berapa per tahun dan lain-lain. I think I'm gonna be a rich person dan lain-lain. And then God said, no, that's not what I want. Bukan itu yang ku mau. And pornography yang tadinya aku anggap sebagai keuntungan bagiku, begitupun juga ketenaran dan lain-lain, itu adalah sebuah keuntungan bagiku. And when I behold the Lamb of God, when I behold Jesus Christ, the King of all kings, I say, you have no value in my life. Would you follow Jesus today? If you are that person, would you lift up your hands right now? Right now, this is the day of your decision. Inilah hari di mana engkau mengambil keputusan kepada Tuhan. Starting from today, you will start to live according to what God has said into your life. Right now, if you are even right now, I want you to say yes in the chat. Right now, katakan yes if you are that person. Kalau engkau merasa, Lord, I want to follow you today. I want to leave everything behind. I want to do your will. I remember ketika di revival Billy Graham, ketika itu di Australia, ada orang yang membawa pistol. Ketika dia datang, ketika dia pulang, dia tinggalkan pistol itu di meja yang ada ushernya. Dia tinggalkan, dikatakan, I do not need this anymore, and I'm gonna live for God. And if that is you right now, ada hal-hal dalam hidupmu, maybe it's not a physical thing, mungkin ini adalah bukan hal yang fisikal, tapi ini mungkin ada dalam hatimu, and you say, God, I want to leave this very thing right now. Would you lift up your hands and say yes in the chat, and let us pray. And I want to lead you in prayer. Aku ingin menuntun kita di dalam doa hari ini. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your beautiful word of God. Thank you, Jesus, for the Rhema at the beginning of this year, Lord. Thank you, Jesus. Tuhan, aku berdoa kepada orang-orang yang mengangkat tangan, Tuhan, biarlah Engkau berikan keberanian, Tuhan. Biarlah Engkau memberikan satu motor, yaitu Roh Kudus dalam hidup mereka, Tuhan, untuk menghidupi kehidupan yang sesuai dengan-Mu, ya Tuhan, yang sesuai dengan rencana-Mu hari ini, ya Tuhan, dalam kehidupan mereka. Dan kalau itu Engkau, mari kita sama-sama berdoa. Follow me ketika aku berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa hari ini aku telah selamat. Bahwa hari ini aku telah memilih yang benar. Tuhan, aku ingin memulai 2022 dengan baik. Aku nggak mau miss out. Aku nggak mau menjadi orang yang suam-suam kuku. Aku mau meninggalkan semuanya bagi Engkau. Aku ingin hidup bagimu. Aku ingin dipakai oleh-Mu. Aku ingin melihat Engkau sebagai jawaban hidupku. Aku ingin melihat jauh daripada apa yang aku lihat hari ini. Lord, I surrender my life. Aku serahkan hidupku. Di dalam nama Yesus. Amen.